Sampai sini agak telat, memang telat. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai juga bertemu dengan sahabat-sahabat media yang ada pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana luangkan masa. Saya diberitahu hari ini banyak sangat acara, tapi masih berada di sini. Terima kasih dan alhamdulillah saya senang sekali kerana bisa berada di sini kembali ke muzik Indonesia untuk sebuah lagu kolaborasi saya bersama dengan Adi Govinda, iaitu menamakan Cinta. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Aduh, selalu senang berbincang dengan Dato' Sri Siti ya. Kalau ada gimana kabarnya? Baik, sehat. Terima kasih juga pastinya buat semua wartawan yang sudah datang dari tadi dan terima kasih masih menunggu. Ini sebuah karya yang menurutku juga sangat layak didengar karena luar biasa juga buat aku pribadi bisa berkolaborasi dengan living legend dan akhirnya lagu ini juga sudah mulai di Indonesia, alhamdulillah sudah mulai di mana-mana. Jadi dengan senang hati lah hari ini kita preskon lagu menamakan Cinta. Luar biasa. Dan dilihat-lihat kalau ada memang sedang rajin berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi Malaysia ya. Cewek aja. Cewek. Termasuk tentunya Dato' Sri Siti yang ini sepertinya mengulang kembali kerjasamanya ya kalau kita boleh bilang. Betul. Bersama Adi ini bukan kali pertama. Lagunya sudah lebih dari 3 ya. Iya, 3 yang dulu ya. Ya, karena saya sebelum ini saya rasa ada 4 lagu kolaborasi Iya. Cuma yang ini lebih special karena kolaborasinya lebih beda. Iya, betul sekali. Sebagai komposer saja diberikan lagu, jadi Siti bikin semuanya produksi Siti. Tapi kali ini ada yang menguruskan promosinya juga di Indonesia, media sosial dan kami bekerjasama. Jadi Siti Nurhaliza Legacy, My Music Records dan juga Universal Music Malaysia. Oke, kolaborasi yang luar biasa ya. Ternyata banyak di sini yang terlibat gitu untuk menghasilkan karya menamakanmu Cinta ini. Nah kemudian back then mungkin waktu rilis 3 atau 4 lagu sebelumnya, it was like I think 11 years ago ya, Dato' Sri Siti itu di 2014 gitu. How about now gitu setelah 11 tahun berjalan di 2025 ini, apakah mungkin ada penyesuaian lagi untuk bikin project bersama ini? Alhamdulillah, sama Ade ini memang mudah. Ya, ramai yang artis bekerja sama Ade mendapat sentuhannya yang terbaik. Kalau minta lagu je pasti ada yang yang lagu-lagunya yang menusuk ke kalbu. Okay? Jadi saya senang sekali kerana bekerja sama Ade ini banyak perkara dipermudahkan. Amin. Dan lebih-lebih lagi lagu menamakanmu Cinta ini sepertinya comeback saya di muzik Indonesia kembali. Dan alhamdulillah apabila RCTI sudah memilih lagu ini sebagai soundtrack bagi sinetron apa Sepenuh Jiwa ya? Cinta Sepenuh Jiwa. Itu salah satu cara yang paling terbaik untuk peminat mula mengingati Siti Nurhaliza semula. Dan sebelum ini saya sudah hadir di Pesta Pora. Oh iya. Ya. Siapa yang nonton Pesta Pora di sini? Oh pastilah ya ke depan. Okay. Pesta Pora itu juga sebagai mengubat kerinduan saya kepada peminat-peminat saya di Indonesia. Mulanya saya rasa macam mereka masih ingat lagi tak Siti Nurhaliza, masih dengar kerana generasinya generasi yang sudah muda kan, yang generasi mungkin tidak sebaya saya. Okay, jadi bila saya perform, tak sangka semua nyanyi lagu saya. Semua menyanyikan lagu Cinta, nyanyi lagu Bukan Cinta Biasa, nyanyi lagu semua lagu hit saya yang saya nyanyikan. So rasa gembira dan ini membuatkan saya tak sabar juga untuk appearance bersama dengan Ade nanti malam dan insyaAllah untuk anugerah Indonesian Television Award. Awards. Amazing, tepuk tangan lagi dong. Kalau flashback atau throwback kemarin ke Pesta Pora seru banget karena di situ juga ada penampilan Ade juga ya. Akhirnya berkolaborasi di lagu Menamakanmu Cinta karena memang sudah rilis juga. Akhirnya dibawakan langsung gitu dan banyak dari penonton yang sudah menyanyi juga lagu Menamakanmu Cinta. Karena apa? Karena setelah kita rilis di
platform Ya. digital di Betul. Malaysia dulu, kan kita serentak. Iya, serentak. Serentak, okay. Di carta-carta muzik digital, alhamdulillah lagu Nama Kamu Cinta ini mendapat tempat yang antara yang tertinggi dalam Yeah. carta. So sampai sekarang pun sudah dapat nombor 4, Yeah, nombor yeah. 3. Dan hari ini kan di era juga nomor 1 ya. Ya, di era. Radio paling besar lah ya di Malaysia. Ya. Amazing, alhamdulillah sekali gitu ya. Kalau dari Ade seperti apa nih? Ade kan sekarang lagi banyak kolaborasi Yeah. juga dengan penyanyi Malaysia, tapi bisa dibilang penyanyi-penyanyi muda sekarang ya, yang baru-baru gitu. Akhirnya kembali bekerja sama lagi dengan Dato' Sri Siti, seperti apa nih rasanya? Dan mungkin ada pengalaman yang berbeda kah dengan rilisan-rilisan Ade yang lainnya di baru-baru ini? Sebenarnya sama Dato' Siti ini awalnya kolaborasinya Dato' Siti pokoknya pengen lagu cinta aja, bukan lagu patah hati seperti yang sering aku bikin kan. Jadi waktu itu memang berpikirnya memang apa ya, kayaknya lucu juga ya kalau ada lagu cinta yang akan sering dibawakan selalu di wedding, selalu apa ya, pokoknya orang buat anak. Dan terlebih aku lihat kayak di TikTok terakhir sering orang untuk ini lah, untuk perpisahan, untuk gurunya. Itu lagi rame di Malaysia, banyak untuk dipersembahkan buat gurunya. Jadi ternyata dipermudah, dan kita juga ini lagu umurnya baru 2 bulan tapi alhamdulillah kayak Dato' Siti itu bilang banyak pencapaiannya. Juga udah dapat sinetron, itu alhamdulillah sekali karena jarang sekali di Indonesia lagu baru 2 bulan sudah langsung dapat sinetron. Jadi ya kita ibaratnya baru start lah ini promo lagu Menamakan Cinta ini. Iya betul sekali, makanya baru akhirnya ketemu Tuan Media di Indonesia tuh baru hari ini juga ya. Nah, untuk workshop lagunya seperti apa? Apakah ini ada lagu yang sudah lama Ade punya atau Ade baru bikin ketika ngobrol dengan Dato' Siti atau seperti apa pengerjaannya? Lagunya baru bikin setelah Dato' Siti bilang pengen lagu cinta lah, langsung bikin demonya. Dan setelah demonya jadi pun masih ingat banget kalau Dato' Siti ini orangnya kita bikin guide dulu. Pas guide-nya ternyata ada berubah sedikit ya. Dato' Siti ini orangnya sangat detail untuk hal apapun, aku tahu sekali. Jadi waktu itu cuma kirim-kiriman video aja. Ade nanti di sini nadanya berubah jadi gini, berubah. Jadi emang mengikuti dari video. Aku rubah sedikit, alhamdulillah. Kedua kali ke Malaysia untuk take vokal, jadilah yang versi yang bisa didengar ini. Itulah saya mau tambah di sini keistimewaan selain daripada melodi daripada Adi Govinda, sebenarnya liriksnya sendiri memang memberikan maksud yang sangat positif, sangat istimewa. Kerana saya paling suka di kamu yang selalu aku doakan, kamu yang semogakan. Sebab di bahasa Malaysia itu tidak ada yang disemogakan. Tapi di Indonesia ni disemogakan, didengar ni enak, tenang, adem, rasa ya. Betul ya saya cakap. Rasa orang yang kita selalu doakan, ya maksudnya sangat positif. Jadi bisa digunakan untuk apa saja yang membawa kepada kasih sayang. Ya, saya dan anak saya dan juga suami, saya dan kucing, saya dan itulah boleh ditujukan untuk semua, asalkan kita mengangkat nilai kasih sayang. Luar biasa. Jadi memang love song tapi bisa universal ya untuk mana saja. Yeah. Dan ini juga kalau didengerin melodinya kita kira kalau lagu cinta, bahagia, happy gitu yang kayak upbringing, tapi ada momen terutama nih ya kalau nonton music videonya itu orang Indonesia cakap Dato' Siti mengandung bawang. Mengandung bawang tuh jadi it's like someone put onion. Jadi menangis juga ya mendengarkan lagu sambil menonton music videonya. Begitu harus. Nanti kita bahas tentang music videonya ya. Tapi kita mau bahas juga tentang pencapaiannya, meskipun tadi mungkin sudah di-spill oleh Dato' Siti dan juga Mas Ade gitu pencapaiannya per hari ini sampai 2 bulan. Ini mungkin juga di press release teman-teman sudah ada ya. Mari kita bacakan bersama ya. Ini kalau dari Spotify Menamakanmu Cinta ternyata sudah melewati 2.300.000 total stream sampai dengan akhir September 2025 ini. Tepuk tangan dulu dong. Hampir bilangnya pakai
rupiah ya, karena banyak sekali kan, atau ringgit Malaysia jangan-jangan. Dan juga kemudian terbaru lagi, ini ternyata di era J atau mungkin salah satu, I think the biggest radio in Malaysia ya, sudah jadi nomor 1 chartnya. Kemudian di YouTube Malaysia juga untuk region Malaysia, ini sudah trending number 4 alias nomor 4 juga. Dan masih banyak lagi ya, ini juga keep on going, numbernya tetap bertambah lagi. Jadi silakan teman-teman diputar terus lagunya ya, supaya menambah lagi angka streamsnya. Once again congratulations Ade dan Dato' Siti. Terima kasih. Dan juga ini kita mau ngebahas lagi tentang proses pembuatan lagunya begitu ya. Kalau kita lihat angkanya sangat masif pertambahannya Dato' Siti. Apakah ini sesuai rencana atau sebetulnya ini tidak disangka-sangka juga growth sendiri tiba-tiba? Oke, maksudnya angka Streamsnya, viewsnya. Oke, alhamdulillah. Sebab itu sesuatu lagu itu kalau dibantu peminat dengan promosinya dan selalu ini sekarang memang trennya adalah social media. Iya, betul. Jadi kita harus bijak untuk memasarkan lagu-lagu, contohnya lagu Menama Kamu Cinta ini di platform media sosial atau digital, kerana ia senang diikuti. Generasi muda ini mereka sering ikutan, apatah lagi TikTok kan. Trend lah ya. Ya, trend. So ada yang ambil gambar di tepi pantai je pakai lagu ini, kan? Jadi nak menggambarkan suasana yang tenang, yang penuh kasih sayang. Jadi saya pun belajar sama Mas Ade sebenarnya. Mas Ade ini saya jujur ikhlas beritahu, beliau seorang memang all out. Apa saja yang dibikin harus semuanya all out. Termasuklah dia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk membantu menaikkan nama lagu ini, menaikkan lagu Menama Kamu Cinta. Jadi saya sering di WhatsApp dalam grup. Kita ada grup WhatsApp. Ya, Siti nanti jangan lupa ya, ini tag Ade ya. Siti jangan lupa ya, nanti repost ya. Siti jangan lupa. Baik. Saya nurutin aja. Tapi Dato' Siti selalu orang yang paling cepat di media sosial. Itu jarang sekali, jadi sangat appreciate juga. Aku lihat juga sering tuh Dato' Siti FYP ya, for your page masuk FYP aku. Bikin konten lah sama anaknya ya. Join-join di trend juga Dato' Siti sering kan ya. Gitu. Nah termasuk Menamakanmu Cinta juga sepertinya jadi salah satu lagu yang trending lah yang dipakai juga. Salah satunya ini loh, kalau misalnya melihat lagu booming apa enggak, itu apakah dia jadi sound di TikTok atau enggak. Dan biasanya kan di remix jedak-jeduk ya. Kalau ini yang naiknya memang jedak-jeduk spring jedak-jeduk ya. Terus juga ya itu di TikTok yang versi remix itu kan dibikinnya sama orang lain ya Mas Ade ya. Iya. Gitu. Jadi iya ya, ini lagu juga cukup unik. Hampir tidak pernah terjadi lagu yang menjadi terkenal di TikTok itu biasanya di remix, di rearrange orang atau di cover, atau biasanya tuh ini di speednya dinaikin, jadi pitchnya lebih naik. Tapi lagu Menamakanmu Cinta ini mungkin hari ini udah 100.000 sound sekali dipakai. Itu originalnya. Jadi ini juga pertama kali juga buat karyaku, dan ini luar biasa sih, karena berarti orang memang sangat suka dengan original lagu itu. Aku malah paling bangga dengan itu sih, untuk lagu ini ya. Karena dulu kan katanya pencapaian kalau sudah di remix jedak-jeduk ya. Iya, betul. Ternyata sekarang bisa tanpa di remix yang originalnya naik sendiri juga ya. Nah ini juga dengar-dengar masuk chart gak cuma di Indonesia, Malaysia, tapi sampai ke Brunei juga ya. Iya, lagi nomor 1 di iTunes Brunei. Tetangga serumpun kita. Artinya ini juga fansnya Dato' Siti sepertinya sampai ke Brunei dan lain-lain itu ya. Alhamdulillah, mereka namanya Citizoners. Citizoners Malaysia, Citizoners Indonesia, Citizoners Brunei, Citizoners Singapore. Ya, mereka begitu. Banyak ya ternyata ya. Oke, dan juga yang menarik kan kemarin Dato' Siti selain habis dari Pesta Pora di Jakarta, konser juga di Malaysia, di Singapura ya. Iya. Itu juga di Singapura luar biasa sekali. Aku lihat beberapa fancamnya di YouTube juga amazing, merinding ya. Mereka menyalakan light stick juga, nyanyi Menamakanmu Cinta bersama-sama. Dan juga
mungkin banyak orang yang udah dengar dan udah hafal nyanyi karena sudah rilis video liriknya. Nah, Datuk Siti boleh cerita dong, ini kan katanya dibuatnya lirik video simple-simple aja, tapi ternyata boom sekali ya Sudah viewersnya. satu juta lebih. Udah 4 juta. 4 juta. Allah, saya lagi confused. Ada dua kan? Iya. Oke, sudah 4 juta. Ya, betul. Video liriknya tuh kita buat pas Photoshoot ya? Photoshoot. Oh iya, Ya, photoshoot. sewaktu photoshoot untuk cover single lagu ini, langsung Adi memang kemana-mana dibawa sekali videografernya. Videografernya juga Iya. yang biasa buat Iya. media sosial, jadi dibikin video klipnya walaupun simple tapi masih peminatnya suka. Ya. Harus bagi yang mereka suka. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa sekaligus menyaksikan juga video liriknya karena di situ ada teksnya, jadi bisa sing along together, bernyanyi bersama Datuk Siti ya di gambarnya itu ya. Begitu. Nah, kemudian juga kita berbicara tentang music videonya. Kalau tadi dari video lirik, seperti tadi saya kata Datuk Siti ya, ini music videonya mengandung bawang karena meskipun lagu berbahagia tapi bisa bikin bahagia yang haru. Dia ada cerita sebenarnya. Nah, seperti apa itu? Kisah benar di sebagai Betul pembikinan sekali. musik video ini adalah satu kisah yang terjadi kepada peminat saya di Malaysia. Okey, kisahnya begini, saya mau jalan ceritanya begitu kerana peminat saya itu memang fanatik. Beliau pergi ke konsert saya di Malaysia, Genting Highlands, saya buat pada awal tahun ini. Kemudian selesai dia pergi konsert saya, dia pergi bercuti di luar negara. Bila dia cuti di luar negara, dia kena serangan jantung dan dia koma beberapa hari juga. Masuk ICU ya, unit rawatan rapi. Okey, jadi ibu bapanya sudah sedih banget dan cuba cari apa yang boleh bikin dia sedar. Kerana dia sudah koma, apa yang boleh bikin dia sedar? Kemudian ayahnya tahu yang dia sangat meminati Siti. Dia meminati Siti dan minta Siti buatkan video suara. Jadi fans Siti Zonius ni sangat rapat. Mereka sering berhubung kan. Jadi bila tahu ayahnya mau suaranya Siti untuk dihantar kepada fans saya yang sudah koma tu, dibilang sama teman-teman terus dapat Kak Rozi, manager saya ni kan. Jadi Kak Rozi terus minta saya buatkan voice note. Jadi saya bikinkan voice note, bagi dia kata-kata semangat, minta dia sentiasa berzikir di dalam hati, jangan berhenti berzikir, istighfar. Ajaibnya masa keluarganya bagi suara saya di sewaktu dia koma, tangan bergerak dan ini semua kuasa Allah, bukan sebab saya. Ya, bukan sebab suara saya, tapi kuasa Allah yang menggerakkan. Mungkin dia terlalu minat pada saya, jadi dia ada respon. Bila ada respon, tak berapa lama dia sedar. Selepas itu dia sedar daripada koma. Dia sekarang sudah pulang ke Malaysia, sudah bekerja, sudah normal macam biasa. Alhamdulillah. Jadi saya mahu lagu itu ada inspirasi daripada cerita yang terjadi ini. Jadinya dalam music video sudah nonton? Sudah. Okay, sorry. Dalam music video itu kan yang saya bercakap dengan wanita itu, saya mahu message yang sama lah, maknanya saya memberi kata-kata semangat kepada wanita itu dan sebagainya. Tapi cuma cerita ini kita ulas sedikit lah supaya ada sentuhan yang lebih sedih apabila yang akhirnya wanita meninggalkan. Tapi maksudnya samalah, memberikan kata-kata semangat, kata kasih sayang kepada yang sedang bersedih atau sedang mengharapkan doa-doa yang baik. Masya Allah. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Karena kadang-kadang tuh kalau nonton suka menangis sedikit ya. Harus sekali, jadi based on true story ya, untuk inspirasi dari pembuatan MV-nya. Nah, yang menarik juga di sini kan ada versi yang mudanya, ada yang ceritanya sudah tuanya begitu ya, dari Siti. Ini pemilihan castnya atau bintang-bintang pemerannya tuh
bagaimana nih pemilihannya? Karena kan ini bisa dibilang dari Malaysia semua ya. Iya. Sutradaranya ataupun pengarahnya juga sangat muda. Usianya baru 30-an, tak salah saya, awal 30-an. Jadi memang saya minta kalau pelakon veteran atau pelakon yang sudah senior itu saya pilih karena nak sesuaikan dengan karakter music video. Yang muda tidak apa-apa. Saya muda memang muda, cantik dan sesuai kan. Tapi yang senior itu saya mau sebab saya mau dia menjiwai watak. Ya. Jadi alhamdulillah berjaya. Saya pun menangis sebab dia menangis depan saya. Saya pun menangis sama lah itu yang dapat bagi kan. Kalau berlakon itu harus ada feedback, beri emosi. Jadi karena itu saya juga menangis waktu music video itu. I think jadi memang itu natural ya, necessity ya. Karena sepertinya itu salah satu favorite scene dari para penonton ya, banyak sekali yang post di social media, tag on Instagram, di bagian itu. Di part itu ya. Jadi teman-teman nanti silahkan temukan part itu kalau belum nonton. Tapi kalau udah nonton pasti tahu banget ya, itu part yang mana gitu yang ceritanya Dato' Siti dan juga ada Ade tuh di belakangnya tuh ngikutin juga begitu. Baik, karena sepertinya kita juga penasaran ya, apa rasanya kalau kita bisa menyaksikan bersama-sama dari music videonya sendiri. Gimana kalau kita saksikan bersama-sama ya? Yuk, boleh ya, jom ya, jom. Kalau bahasa Malaysia. Oke, sudah siap? Mungkin dari teman-teman tim My Music ya yang sepertinya ada di sebelah kanan saya. Ayo kita ini untuk Ade sama Dato' Siti gak apa-apa ya, kita putar saja sedikit sini ya, atau boleh kita bergeser terlebih dahulu. Bergeser saja ya. Gitu. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama, inilah music video dari Mendapatkanmu Cinta. Musiknya. Oke, sebentar ya. Kita pastikan audionya bisa diputar ya secara baik. Di sini siapa yang sudah nonton berulang-ulang? Oke, kita saksikan bersama-sama lagi ya.